Kabar kurang menyenangkan datang dari aktris peran Chelsea Olivia. Chelsea merasakan sakit yang luar biasa pada telinganya ketika ia sakit flu. Meski semua dilakukan agar sakit itu berkurang, namun sayangnya sakit itu semakin menjadi-jadi. Alhasil, ia pun memutuskan untuk menemui dokter THT. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Pembuluh darah yang ada di telinga sebelah kiri ternyata pecah. Hal itu ia ungkapkan lewat jejaring maya pribadinya. Sakitnya Chelsea itu dirasakan ketika dirinya tengah berada di Korea. Berawal sakit tenggorokan hingga akhirnya gendang telinga Chelsea harus dipecahkan sebagai solusi akhir lantaran ada tekanan dan berisi cairan. Dan ternyata sakit yang dialami Chelsea ini bukan kali pertama. Jauh sebelumnya ia juga pernah merasakan sakit yang teramat sangat di bagian telinga. Beruntungnya saat itu kondisinya bisa sembuh hanya dengan mengonsumsi obat. Di akhir kalimat, Chelsea menyarankan kepada halayak luas yang memiliki kuping sensitif untuk tak bepergian menggunakan pesawat terutama saat flu. Jika Chelsea mengalami sakit pada bagian gendang telinga, lain halnya dengan putri pertama Saskia Adiameka dan Hanung Bramantyo Kana Shibila Bramantyo yang mengalami iritasi telinga karena terlalu sering menggunakan earphone. Kabar itu dibagikan Saskia lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Menurut Saskia, jika anak perempuannya yang karib disapa Sibil itu sakit pada bagian telinga selama 10 hari. Dan saat diperiksa, tak ada benjolan atau luka apapun pada bagian telinga. Namun pada akhirnya, dasar telinga Sibil mengalami iritasi dan luka. Sejatinya bintang sinetron itu ragu untuk memberi izin putri sulungnya itu untuk menggunakan earphone. Alasannya lantaran belum bisa mengatur cara pakainya agar tak berlebihan. Bahkan kabarnya Sibil kerap mengenakan earphone meski tak mendengarkan musik dengan alasan malas mencopotnya. Dan yang membuatnya terkejut adalah ada pasien sebelum Sibil. Pasien anak berusia 14 tahun sering menggunakan earphone hingga tertidur. Dan kini pendengarannya laiknya usia 60 tahun. Bahkan menurutnya saat menanyakan kepada dokter jika hal itu sulit disembuhkan lantaran syarafnya sudah kena. Dan akhirnya Saskia pun menyetop Sibil untuk menggunakan earphone sebelum usianya mencapai 18 tahun. Aku sekarang sedihnya sih gini, kalau ditanya gimana sih aku ngejalaninnya sebagai seorang ibu, capek nggak? Capek sih capek, cuman aku ngerasa juga Allah ngasih banyak kemudahan, ngasih banyak rezeki, ngasih banyak, aku dan Mas Hanung dikasih banyak nikmat ya yang luar biasa sama Allah. Cuman ya mungkin ujianku ya itu anak-anak sakit. Cuman kalau ditanya aku capek tapi ya oke lah, nggak masalah, aku bisa jalanin. Ya nggak tega lihat anaknya, dia kenapa aku sakit mulu ya, ke rumah sakit mulu. Itu tuh yang ngerasa kayak, aduh sabar ya nak ya, kamu nih lagi pengen diangkat derajatnya. Aku bilang kamu nih yang pahalanya paling banyak gitu. Jadi yang nggak teganya ngelihat dianya aja. Anaknya kan banyak, ada 6 anak semuanya. Gini lah kita dengan diri sendiri aja waktu kita banyak banget. Kayak misalnya Mas Hanung ada syuting, ada apa. Aku juga ada kerjaan. Anak yang pertama sekolah, belum ada waktu main sama temennya. Ada les berenang, les gitar, les ngaji. Yang cowok-cowok ada taekwondo, ada bola. Jadi bagaimana sih kesibukan 6 orang anak semua berpusat dengan, ya mungkin aku yang lebih banyak karena aku antar jemput sekolah, kadang-kadang juga les. Mereka les maunya kita temenin, kita lihat gitu. Jadi tiap dia les, dia akan nyari nih aku sama Mas Hanung. Dia les renang, taruh handphone-nya bisa gitu. Mata lihat kita gitu. Jadi kayak bener-bener wow. Capek banget. Sampai ke rumah tuh udah gak ada waktu nonton series, main handphone apa, kayak energi habis. Jika Saskia masih dilumuri rasa kekhawatiran pun dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina,
Meski putra keduanya Rayanza Malik Ahmad sudah dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke rumah, namun tetap saja baik Raffi maupun Gigi merasa khawatir. Apalagi putra keduanya itu begitu aktif. Dan sakit Rayanza yang mendadak itu menjadi pelajaran berharga bagi Raffi dan Gigi. Alhamdulillah. Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit gitu. Makanya selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Menjaga kebersihan menjadi hal yang penting diajarkan Raffi untuk kedua anaknya, terutama mengajarkan arti pentingnya mencuci tangan kepada anak-anaknya, apalagi semua pangkal penyakit atau bakteri itu bermula dari tangan yang terlanjur memegang kotoran. Apapun dan sesudah melakukan apapun, cuci tangan, itu paling terpenting banget. Nah dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan, sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun, pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan, harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu, daripada mengobati tuh lebih susah gitu. Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti pengen cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengennya cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Ya, sakitnya Rayanza itu memang membuat panik semua orang. Apalagi keluarga tak menyangka jika Rayanza bakal dirawat di rumah sakit. Dan kini, kondisi Rayanza atau Cipung sudah membaik, namun tetap saja rasa khawatir masih terus menggelayut. Takut dia ini doang. Coba ajak cek mama. Aku kena. udah sehat. Dari kemarin juga kalau Kasih papa. begini. Tapi kok kurus banget. Anggap. Tunggu 3. Keluar ke bawah ke sore. Mau tarik dia. Sini kita mau tarik sini. Ya udah gesem ja. Apa? Oh, betul? Iya kan? Ya pastilah, semuanya pasti lebih jaga kesehatan. Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya itu dari makanannya. Ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Ya, Cipung udah sembuh, alhamdulillah udah pulang ke rumah. Ya mungkin karena udara ataupun apa ya, namanya juga penyakit bisa dari mana aja. Yang paling penting semuanya jaga kesehatan ya guys. Batuk, mungkin dia panas badannya. Nggak tahu ya, virus sekarang udah banyak lah, hati-hati aja. Ya pasti untuk kesehatan paling nomor 1 harus kita jaga. Kabar kurang sedap juga dirasakan komika Kiki Saputri. Istri dari Muhammad Hairi ini mendadak dilarikan ke rumah sakit. Dalam unggahannya itu, Kiki tengah terbaring di ranjang rumah sakit sambil tangannya diinfus. Belum pasti penyebab Kiki sakit tersebut, namun kabarnya sakitnya Kiki ini lantaran kelelahan karena kesibukannya di panggung hiburan tanah air.
sepertinya jika melihat sosial media miliknya, Kiki sudah terlihat aktif kembali bekerja. Namun banyak yang menyebut jika sakitnya Kiki itu lantaran kelelahan bekerja dan juga mengurus anaknya Aisyah. Bahkan ia tampak begitu bahagia saat bermain dengan anaknya. Namun sayangnya ketika disinggung soal anak tersebut, Kiki enggan menjawab lebih lanjut. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love is last forever, last forever. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. Itu aku mohon maaf ya. Sayang, aku mau izin untuk yang part itu aku nggak bisa bahas karena kan kita nggak tahu kedepannya psikologisnya. Aku nggak pernah mau bilang dia sebagai, nah, karena dia taunya aku. Alhamdulillah pernikahan masih berjalan dengan lancar dan bahagia, sampai saat ini masih menikmati semua prosesnya, semua perjalanannya. Jadi ya udah jadi rutinitas yang membahagiakan. Honeymoon pengen terus bang, tapi kan waktunya nih nyocokin waktu saya sama waktu dia ya. Terus saya dapat libur, dianya kerja, dianya libur, saya juga syuting kayak gini-gini kan. Ini weekend nih saya kerja nih, jadi dia nemenin saya kerja. Impian yang belum tercapai apa ya? Duh aku tuh jujur Li, kayaknya gak punya impian yang gimana-gimana. Terakhir kali impian yang itu tuh nikah dan udah tercapai. Jadi setelah itu kayaknya udah ya tinggal jalanin aja gitu.